Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وقال النبي sallallahu alaihi wa alihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha ayyuma imra'atin naqahat bi ghairi izni waliha fanikahuha batil fanikahuha batil fanikahuha batil. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, ayyuma imra'atin naqahat bi ghairi izni waliha, siapapun perempuan yang menikah tanpa walinya maka nikahnya itu batil. Sampai 3 kali Nabi mengatakan nikahnya batil, nikahnya batil. Fa'in dakhala biha, maka jikalau masuk dengannya, maksudnya berhubungan, falahal mahar, maka wajib baginya untuk membayarkan mahar, bimastahalla min farjiha, dengan apa yang si perempuan itu menghalalkan atasnya kehormatannya. Fa'in istajaru fasultanu waliyu man la waliya lahu, maka jikalau tidak ada wali baginya, sultanlah yang menjadi wali. Jika tidak ada wali baginya. Bapak saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita bahwa sesungguhnya sebagaimana janji Allah, nikah itu adalah merupakan salah satu jalan bukan hanya kesempurnaan iman kita, bukan hanya kesempurnaan ibadah kita, dan bukan hanya salah satu jalan untuk mendapatkan surganya Allah, tapi juga ternyata adalah jalan dalam persoalan membentuk ekonomi keluarga. Yang kita maksudkan adalah mahar tadi, bahwa mahar itu ternyata memiliki nilai secara ekonomi. Itu makanya kemarin saya katakan bahwa Nabi itu mengisyaratkan benda, bentuk benda, walau qadiman min hadid, meskipun cincin dari besi. Ya. Baik, kita lanjutkan pada kajian al-wilayatu 'ala zawj, persoalan wali dalam pernikahan. Ini juga wajib, wali dalam pernikahan. Makna wilayah, makna wali atau makna hakikat wali itu apa sih? Al-wilayatu hakun syar'iyyun. Wali itu adalah hak yang syar'i. Jadi ketentuan yang memiliki syariat. Wa hiya wilayatu 'ammah wa wilayatu khassah. Ada wali yang umum, jadi dia adalah wali yang umum. Ada juga kewalian yang khusus, yang khas, ya. Wal wilayatul khassah, dan wali yang khusus, yang khas, itu adalah wilayatu 'ala nafsi, wali atas manusia. Wa wilayatu 'alal mal, dan wali dalam kaitan harta. Jadi wali itu dua yang khusus. Pertama wali am,
umum, yang kedua adalah kekhususan. Ketika bicara wali yang khusus, maka dia juga adalah wali dalam kaitan kewalian kepada manusia dan kewalian kepada harta. Ini wali dalam kaitan pernikahan, baik. Yang wali itu banyak banget. Ada wali kota, ada wali kelas. Nah ini lain-lain tuh. Maka ada juga orang gila jadi wali, katanya gitu. Nah, kita tidak bicara tentang orang gila menjadi wali kan. Yang ada menyebut orang gila itu wali. Ya wali kan kalau dosa. Menempeleng kalau dosa juga ini. Bertelanjang kalau dosa juga. Kesembahyang kalau dosa juga. Jadi mungkin hendak pada berdosa jadi gila gitu. Itu lain lagi wilayahnya. Maka ketika kita bicara wali dalam kaitan wali yang khusus, dia terbagi lagi. Ada kewalian dalam persoalan manusia. Wali itu adalah yang mengelola, yang mengurusi, yang mengatur, yang memimpin, itu wali namanya. Ya. Jadi wali itu yang mengatur, yang mengelola, yang memimpin, yang mengawasi, itu wali. Ada juga wali dalam kaitan yang mengurusi harta. Nah, kita bicara pada wal wilayatu ala nafsi, yaitu wali yang mengurusi manusia. Yaitu dalam kaitan wilayatu ala nafsi fi zauj, dalam kaitan pernikahan. Jadi kita bicara wali yang dimaksudkan dalam kajian kita adalah wali yang mengurusi manusia dalam kaitan pernikahan. Kenapa? Karena ini wajib. Wali itu wajib. Salah wali maka kada sah. Salah wali hukumnya kada sah, maka hukumnya adalah zina. Nah, maka wali itu yang pertama masuk pada syurutul wali, syarat-syarat wali. Jadi wali itu ada syaratnya juga kan. Ada asal ambil wali. Kan banyak anak nikah wali, ambil tukang ojek jadi wali juga. Tukang ojek jadi wali. Cuman penghulu kan wali penghulu baik. Siapa ikam nih? Abahnya. Abahnya. Tahunya abahnya, ujunglah anaknya, usulnya. Siapa nama lengkapnya? Bingungnya. Gak boleh mulai dulu. Dan ini akan mencapai kasus yang kayak ini. Akhirnya apa? Biar walinya, berarti lain abahnya. Kenapa? Namanya hanya tahu. Nama lengkapnya. Ternyata wali yang sebenarnya ada di Madura. Kenapa ya Pak? Hajuran wali yang sebenarnya di Madura. Kalau kau datang kayak awam, kalau kau datang kita cari dia nanya, kayak apa caranya berwakil lawan penghulu? Kayak apa berwakilnya? Tawakil wali bil kitabah, berwakil dengan surat, kan gitu. Makanya ngalih benar kan. Nikah hendak lakas, hendak nikah pun lakas deh. Kenapa ngalih kebingin ini? Nikah hendak lakas, talak hendak lakas juga. Untuk kelahi itu bilang kada ketalakan jaga beginian tuh amun talak talak seribu talak amun beginian aja. Untung talak tuh ampun lelakian. Coba dia kata talak beginian. Nah ternyata yang ampun nikah itu beginian. Nah hendak nikah tuh beginian baik ada lelakian, tapi nah hendak talak tuh lelakian. Kenapa? Karena talak itu pakai ini rasional. Mau beginian itu perasaan tahu kan pakainya. Coba aja biar beginian tuh. Belikan mana? Soal beli hanya wasana, ada mau beli. Nah itulah beginian kan. Nah Bapak dan saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tersalah wali maka kada sah nikahnya. Harus betul-betul mencari wali. Hanya kadang-kadang penghulu ini cerewet ya. Abah mana abah? Meninggal. Kai bang kai meninggal juga. Datuk bang matinya meninggal aja. Bapak ibu, kadang-kadang ada kasus abah meninggal, kai meninggal, datuk hidup. Kan ada abah meninggal, kai meninggal. Jangan stop lawan kai. Takuni datuknya. Karena kai meninggal dan sanak, jangan dan sanak dulu, kai dan datuk dulu. Datuk hidup, datuk jadi wali.
jangan dong sana datu. Habisan dah abah meninggal, kai meninggal, datuk meninggal juga, maka hanya ke ding sana saabah semama adalah saabah semama. Kalau ada apa aja berbinyan apa kan? Dan sana saabah kan? Ya memang ada kan abang kawin pulang kan? Ojek apa ada gitu? Kadanya dan kehidupan. Karena kadang-kadang ada manusia yang kadang jujur. Katu dia mau unjun. Sekali ini mau unjun pakai begitu. Kan ada kalau nanya kan mau unjun kawian bila boleh kau mati pak bawaan. Sekali ini dan antum di sana menyiapkan sudah. Maka kalau itu kalau ada abah yang begini pulang dan ternyata ada bisa anak laki-laki inya jadi wali. Jangan langsung buka ke paman. Paman jadi wali, ya paman itu urusan ke-9. Kalau kita bicara wali, maka wali itu nanti terbagi dan ada wali nasab itu terbagi 2. Ada wali akrab, ada wali abad. Yang lebih dekat itu adalah pertama dan sanak saabah semama. Kalau tidak ada dan sanak saabah semama dan sanak saabah. Kalau tidak ada dan sanak saabah maka anak oleh dan sanak saabah semama kemanakan? Itu lebih dekat. Nah itu nanti kita bahaslah sampai bagaimana syarat-syaratnya. Bolehkah berpindah wali akrab kepada wali abad sementara wali akrabnya masih hidup? Nah nanti ada syarat lagi boleh kepindah, tapi ada yang kagak boleh pindah sama sekali kalau masih hidup wali akrabnya. Nah kita lihat dulu syarat wali, yaitu wajastarata fil wali, dan syarat di dalam wali itu yang pertama ada al-hurriyah, merdeka. Budak pada beli wali budak, harus orang yang merdeka. Merdeka itu bukannya merdeka dalam lupa, merdeka itu bebas, kada terikat, bukan budak siapa-siapa. Kemudian wal bulugh, dewasa. Kekanakan kan boleh, harus betul dewasa. Berapa umur? 15. Nah, ini umur 15 tahun tak ini dulu. Udah mimpi belum? Mimpi lah yang maksudnya. Mimpi apa? Itu tak mimpi apa bulan? Ya Allah, mimpi basah. Untuk kami kan tak punya. Kan itu mat basah juga kan lah. Mimpi basah ni kalau cuma dari dulu katakan gitu pian. Mimpi nang kayak apa? Madai lah. Daripada mimpi penciuman kali pulang kan gitu lah. Pokoknya suaranya pulang di hati. Jadi betul-betul dia udah balik. Nah, jadi sudah balik. 15 tahun sampai aja ini Bray. Karena kekanakan ini terpengaruh oleh mimpi, oleh tontonan. Jangan SMP itu udah ada. SMP. Ya Allah. Ulun bahar itu SMA kan ya. Itu gimana kelas 3 18 tahunan. Gue ini kekanakan 14 tahun. Kemudian dia lah ingin lelakian terlambat sedikit. Sudah banyak kan kegiatannya. Jadi maka harus sampai balik. Sawa'un kanal muwalli alaihi musliman au ghairi muslim. Sama saja dalam persoalan ini, baik inya itu adalah muslim ataupun bukan muslim. Tetapi nanti ada syarat lain, yaitu dia muslim. Dalam persoalan kemerdekaan wal akal, akal sehat. Jadi orang gila kan yang boleh jadi wali. Abah gila bahaya. Dan gila ada boleh. Maka kalau ianya gila, disitulah bolehnya berpindah ke wali yang setelahnya. Atau abah mati ke sana gila bahaya. Maka kalau dari sana gila, boleh berpindah ke dalam sana kenalan. Apa misalnya ke kemanakan nggak ada kan masih ke paman terakhirnya. Setelah insana nyatain ya masih tapi di sini anaknya berarti ke paman. Nah paman lah yang kemudian kalau dalam sananya gila.
Karena orang gila tidak boleh jadi wali. Ini aneh jauh tidak. Ada namanya orang gila itu wali. Ini kan tidak boleh jadi wali kan? Wali nikah orang gila. Berarti kenapa? Harus nambah akal sehat. Itu namanya jadi wali. Kemudian fala wilayatu li 'abdi, maka tidaklah dibolehkan wali itu seorang budak. Wala majnun, diulang lagi, orang gila, tidaklah gila inya. Wala sibbi, dan tidak pula anak-anak kekanakan. Karena kalau diangkat pena itu kan pertama adalah orang gila, kemudian orang kekanakan, itu kada berdosa tuh, dan kada dituntut hukum oleh inya. Li'annahu la wilayatu li wahidin min haula'i ala nafsi. Disebabkan kenapa jadi orang gila kada boleh jadi wali, kemudian budak kada boleh jadi wali, kekanakan kada boleh jadi wali. Li'annahu la wilayatu li wahidin min haula'i ala nafsi. Disebabkan inya seorang hajat kada kawa untuk menjadi wali atas dirinya. Orang gila, kalau mau kasih seorang kekanakan, kemudian budak, jadi miliki orang lainnya, tidak punya hak atas dirinya. Apatah lagi mau menguasai orang lain, maka kada boleh mereka menjadi wali. Itu syaratnya kan. Wa yazidu ala hadhihi syartu rabi', dan menambahkan atas syarat ini adalah syarat yang keempat. Apa syarat yang keempat? Wal Islam, dia Islam. Jadi orang yang pada Islam kada boleh menjadi wali. Jadi syarat yang keempat adalah inya itu Islam. Idza kana wali alaihi musliman, adalah wali itu orang yang Islam, orang yang Muslim. Kenapa? Fa innahu la yajuzu an yakuna li wali muslim, bahwasanya tidak dibolehkan menjadi wali selain orang yang tidak muslim. Orang tidak muslim. Liqaulillahi ta'ala, atas orang muslim tidak boleh jadi wali dari orang yang bukan muslim. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dalam surah An-Nisa ayat 141. Wala yaj'alallah, dan tidaklah Allah menjadikan lil kafir, bagi orang kafir itu ala mu'min, atau orang beriman itu sabila. Sabila itu jalan yang memimpin, itu enggak boleh. Nah, kemudian kalau di sini juga ada ya syarat wali. Pembahasan di sebelah sini kalau ini adalah beberapa kompilasi hukum Islam: merdeka, dewasa, berakal sehat, laki-laki. Kemudian tambahan tidak berada dalam pengampuan atau dalam termasuk orang yang umrah, tidak berada dalam keadaan umrah dan haji. Kemudian berpikiran baik, adil, termasuk adil sini. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan tidak sering terlibat dosa kecil, serta tetap memelihara mur'ah atau sopan santun. Ini di sini syaratnya. Tapi nanti berbeda Pak. Berbeda di sini. Nah, di sini adama istaratal adalah, kata yang saya sabit, tidak menjadi satu keharusan syarat adil itu kada wajib. Bukan. Ini beda di sini sama sini lah. Kalau di dalam fiqh sunnah ini, adil bukan syarat untuk wali nasab. Adil bukan syarat. La tashtaratal adalah fil wali, tidak mensyaratkan adil itu dalam persoalan wali. Apabila dia fasik, idal fusuqa, idal fasik, apabila dia fasik, idal fusuqa la yaslubu, maka tidak menghilangkan atas kemampuan dia dalam hal persoalan menikahkan. Terkecuali illa idza kharaja bihil fusuq, kecuali kalau kefasikannya itu sudah keluar melewati batas, maka tidak boleh lagi dia menjadi wali. Jadi fasik kan durhaka kan boleh jadi wali.
asal jangan kelewatan batas, ya. Nah, ini tidak dijelaskan oleh Syekh Sadiq bagaimana kelewatan batasnya itu. Nah, yang jelas wali itu adalah apa istilahnya, syarat mutlaknya itu tidak mensyaratkan adil. Mengadil lagi, bicara dengan adil. Nah, beda nanti wali hakim. Wali hakim itu syaratnya adil. Kalau saksi aja harus adil, bagi wali hakim. Siapa wali hakim? Sultan. Siapa dia? Penguasa di kecamatan. Siapakah penguasa di kecamatan? KUA, penghulu atau yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala KUA. Karena kepala KUA itu harus penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai kepala. Dia bukan jabatan. Jadi kepala KUA itu bukan pejabat, tapi jabatan itu adalah penghulu. Jadi penghulu itu yang melekat dalam sebuah jabatan. Dan kepala KUA itu ditugaskan oleh pemerintah mendapatkan tambahan untuk membagi-bagi wilayah dengan beberapa penghulu yang ada. Karena tidak ada lagi, ini kan dulu ada P3N, nggak ada lagi sekarang ini. Jadi kadang-kadang apa istilahnya, dan yang membagi itu harus adil juga. Nah, faktanya kadang-kadang misalkan di beberapa wilayah kepala KUA itu justru yang paling banyak mengambil. Itu satu ketidakadilan. Belum lagi kalau kita berbicara dalam pasal risuah, sogok menyogok untuk mendapatkan jabatan nyogok. Nah, itu juga bagaimana hukumnya kalau kita menjadi penghulu atau menjadi kepala KUA dengan cara menyogok. Berat lagi nih, bagaimana hukum dalam persoalan pernikahan. Nah, kemudian persoalan kewalian dalam hal perempuan ala nafsiha, i'tibaru wilayatul mar'ah ala nafsiha fi zawaj. Jadi bagaimana perempuan mewalikan atas dirinya dalam pernikahan. Bolehkah perempuan menjadi wali atas dirinya sendiri? Banyak jahaba katsirun minal ulama'i, banyak pendapat dari kalangan ulama ila annal mar'ata, bahwasanya perempuan itu tidak dibolehkan menikahkan dirinya wala ghairiha, dan yang selain daripada dirinya, la tajawaju nafsiha wala ghairiha. Banyak pendapat jahabar itu jalan untuk pendapat. Jadi madhab itu jalan, metode. Syariat itu juga jalan, harakat itu juga jalan maknanya, manhaj itu juga maknanya jalan, dan macam-macam kan. Ada syariat itu jalan secara umum, ada harakat itu jalan yang khusus, ada manhaj itu jalan dengan metode-metode, itu jalan-jalan. Manhaj itu juga jalan. Karena itu jalan, tujuannya sama, tetapi lebih detail karena ada metode-metodenya. Itu kalau manhaj tadi ya. Tapi jangan menganggap jalan kita yang paling bujuran. Ini yang terjadi di NTB. Merasa paling benar, menyalahkan orang lain. Dan kelompok ini masuk dalam kelompok-kelompok kita ini. Merasa paling benar. Ini yang saya agak ngeri ini dengan persoalan akidah, merasa paling bujuran. Kemudian mudah membid'ahkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Itu bukan ajaran kita. Ajaran Islam enggak memudah-mudahkan mengkafirkan orang lain. Orang yang nyata kafir itu adalah mereka yang mengetahui tentang tegaknya hujjah tapi tidak menerima, itu kafir. Siapa dia? Orang Islam bisa jadi, tapi non Muslim belum tentu dia kafir. Non Muslim belum tentu dia kafir. Contoh, ya di Quran kan bicara ahlul kitab kebanyakan. Kalau orang non Muslim, kalau yang kafir itu contohnya kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan dulu, Abu Dapur, segala macam jenis Abu lah. Kenapa?
Karena sebetulnya pembunuh Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan itu tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad. Tahu. Bahkan mereka mengharapkan datangnya Nabi dari kelompok mereka. Senang, suka dengan Nabi Muhammad. Tapi ternyata misinya Nabi Muhammad itu adalah menghancurkan berhala-berhala. Nah ini ekonomi, Pak. Dulu Ka'bah itu tempat banyak berhala ya, ada 480 berhala. Itu adalah daya tarik ekonomi bagi bangsa mereka. Semua orang yang berdagang kafilah manapun singgah pasti ke sana. Nah itu jadi lahan uang bagi bangsa mereka. Duit singgah jam-jam sana segala macam kan. Nah ternyata kedatangan Nabi Muhammad adalah untuk menghancurkan berhala itu. Maka takutlah mereka kalau berhala dihancurkan, tidak ada lagi daya tarik wisata. Ini sebetulnya. Kalaulah Abu Jahal dan Abu Sufyan serta abu-abu lainnya itu tidak meyakini Nabi Muhammad itu benar, kenapa malah mengendap-endap di samping rumah Nabi? Kan pernah tuh Abu Jahal, Abu Sufyan, saya lupa satunya, itu bila malam itu menuju, kalau istilah kita, ke tempat karaokean, nyanyi-nyanyi dan buka-buka baju. Nah pokoknya lewat di rumah Nabi terdengar ada suara mengaji, singkat dengar kan, oh bagus, sampai subuh ternyata. Bayangkan kita yang Islam ngaji, jangankan sampai subuh, sejumat hajat sudah. Ini Abu Jahal, Abu Sufyan dengan satunya itu ternyata mendengarkan bacaan Quran Nabi sampai subuh terkajut. Terkajut ternyata apa? Ada pulang kawan hingga mendengar juga. Nah nyawa Abu Sufyan lah ajar Abu Jahal. Kamu sini juga ajar Abu Sufyan, bapaknya Abu Jahal. Enggak aja Abu Jahal. Tahu tadi mendengar suara Muhammad mengaji, mendengar itu coba emang enggak asal nyaman gitu nah. Jangan Abu Jahal mungkin itu kan ya, jadi kita Sufyan malam ini aja, esok jangan lagi. Karena kalau sampai ketahuan bangsa Arab lainnya, kacau kita. Karena Abu Jahalnya rajanya, Pak. Sepeninggal Qusay bin Kilab itu tidak ada lagi raja. Sepeninggal Qusay bin Kilab ada Abdul Dar. Tapi sepeninggal Abdul Dar itu terjadi perang saudara antara Bani Abdul Dar dan Bani Abdul Manaf. Sekarang saya ulang, nggak ada kedamaian. Selalu terjadi pertikaian, pertumpahan darah, saling bunuh-membunuh, saling tebus-menebus. Kemudian mereka itu takut, saling ketakutan. Kalau keluar itu ketakutan, kalau keluar dia akan membunuh keluarganya. Karena sesama. Abu Sufyan, bapaknya Muawiyah, itu anaknya Harab anaknya Abdul Syams. Abdul Syams itu saudara kembarnya Hashim. Hashim itu punya anak namanya Saibah atau Abdul Muthalib, punya anak lagi namanya ada Abdullah punya anak namanya Muhammad, sepupuan. Kalau istrinya Nabi itu Khadijah itu anaknya Khuwailid anaknya Asad anaknya Abdul Uzza anaknya Qusay bin Kilab bapaknya oleh Abdul Manaf itu bapaknya oleh Hashim. Masih sekeluargaan besar, tapi nanti panggal pecah. Itu sejarahnya, makanya peninggalan Qusay bin Kilab namanya Darun Nadwa itu dijual dengan harga yang sangat mahal oleh Bani Abdul Dar. Dengan harga cuma segelas tuak anggur yang memabukkan, karena dia tidak paling mabuk. Nah, itu Darun Nadwa itu tempat bersidangnya para anggota dewan zaman itu. Ya, jadi Qusay bin Kilab termasuk tokoh yang hebat. Nah datangnya Nabi Muhammad itu mempersatukan kelompok-kelompok yang pecah ini. Nah maka Bapak saudara sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah kemudian orang yang dikatakan kafir itu ketika hujah sudah tegak. Makanya Abu Talha juga dikatakan kafir di dalam cerita Anas bin Malik, ya. Tentang istilahnya ketika kita bicara tentang mahar kemarin, Anas bin Malik menceritakan, Anas bin Malik adalah anak yang Muslim, Pak.
Nah, ini dari Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan bahwasanya kata Anas bin Malik, Anna Aba Talha adalah Abu Talha itu mengkhitbah Ummu Sulaim ibunya. Faqalat, maka berkatalah Ummu Sulaim, wallahi demi Allah, ma mithluka itu abdu, walakinnaka kafir wa ana muslimah, wala yahillu li an atazawwajuka. Demi Allah tidak ada sesuatu apapun yang membuat engkau itu ditolak. Muas, tampan. Kan orang tuh mau karena pertama harta, sugih kan? Ya kan ya? Sugih. Coba aja kalau pengen sugih Pak, tunjuk aja ingin mana fotonya. Ini tinggal tunjuk. Pokoknya sugih dulu. Dan memang Nabi menyebutkan tungkau ma'al al-arba' nikahi perempuan 4 lihat sugihnya. Maka Abu Talha sugih, ayah dia. Kemudian wali nasabnya ya tungkal ma'al al-arba' wali kecantikan, ketampanan, kemudian agama kan gitu. Nah, dia tampan, dia punya jabatan, dia punya akhlak yang bagus. Cuman ucara Ummu Sulaim ada dan sepantas dipentul ada cuma satu. Walakinnaka kafirun, pian kafir. Kafir itu kan artinya apa? Ketutup lah, ketutup dengan kebenaran. Kafir, kafar. Jadi tahu Nabi Muhammad itu benar, tapi nggak mau nerima, itu kafir. Wa ana muslimah, apa muslim? Muslim itu tunduk, orang yang taat, orang yang tunduk pasrah dengan Allah. Wala yahillu li an atazawwaju, maka kada halal ulun nikah lawan pian. Fa in taslim, kecuali apabila pian itu Islam, fadzalika mahari, maka itulah maharku. Nah, jadi kita tuh mudah-mudahan mengkafirkan orang tuh. Padahal sama kita juga stop dan kita mengkafirkan orang. Makanya saya bilang kalau masalah akidah, kalau masalah fikih, nang masalah kunut ada kunut, hampir anda bawal. Hampir Ustaz tadi bawal ya. Alhamdulillah hadir hampir ada lagi bawal masalah kunut. Kenapa? Hampir 9 subuh sekali sudah duduk kan. Dahulu kita bawal berkunut ada berkunut heboh. Ternyata ini ampi sudah bawal masalah kunut. Kenapa? Ampihan 9 subuh sudah sekalinya sudah. Itu ampi bawal. Udah gak usah lagi. Pertanyaan yang muncul kan adalah pertanyaan, Pak Ustaz, amalan apa amalan yang paling bagus? Kalau Nabi enggak menjawab kalau enggak lihat lawannya. Kalau kita kan amalan yang paling bagus adalah amalan yang ikhlas, kemudian dijawab di situ tidak bertolak, tidak berbelakangan sunnah Nabi. Kalau Nabi enggak. Ada sampai bertanya, ya Rasul apa amalan paling bagus? Kata Nabi, sedekah. Datang lagi, ya Rasul apa amalan paling bagus? Kata Nabi, bakti lawan orang tua. Apa ya Rasul amalan paling bagus? Datang lagi yang satunya kan, jangan jihad bisa dilihat. Sahabatnya, ya Rasul kok pertanyaannya sama, jawabannya beda. Nah itulah fikih. Fikih itu berkembang. Nggak bisa statis di situ, nggak bisa. Sama dengan persoalan hukum munakahat, hukum pernikahan pun juga berkembang. Ya, maka ujar Nabi, kamu tahulah ya Nabi, inya itu engken. Karena inya engken, tahu itu engken, maka suruhnya sedekah. Nasi kumpulnya wadilan kuitan. Maka amal yang paling bagus apa? Bakti wan kuitan. Nasi pun pengincot dari wali Ibrahim. Main meledak-meledak menyambat orang, iya aja gue orang aja dari wali. Ada orang tak dikacau orang sih dari wali juga. Alhamdulillah Allah ya kisah-kisah kayak terapihan itu. Monikam sendiri tidak ada yang mengajak atau menampakkan lawan. Enggak izin, ada nama tu harus bisa lawan. Monikam betul apa pun ikan.
Bila ikan pada melawan, aku nemu ikan. Kalau ada yang sampai menyerang kita nggak boleh diam. Kalau seperti itu lah, dilawan. Ini kan jauh, menyambat-nyambat dilawan orang pada wani. Nah ini yang untungnya aja. Nah termasuk kelompok yang ketujuh mengkafirkan orang tadi. Itu terjadi di NTB. Wadah kita yang banyak kan gitu. Bukan tujuan dakwah itu supaya mengajak, gitu. Dakwah itu kan mengajak orang supaya umat kita. Yang ada bukaan itu bukan mengajak namanya. Saya mulai berpikir sekarang dakwah kita ini gagal, Pak. Kalau belum mengajak yang ini, karena udah peran orang berpikir tuh gini, oh ini kelompok untuk mengkafirkan, bukan orang. Akhirnya mereka pun membangun masjid, mengiau ustadznya yang ramai tadi, hibak lagi buah kita sedikit pernah. Kalau masalah dakwah kekerasan di hadapan yang memang bubuhan kita juga aman aja. Tapi kayak apa kita mengajak orang yang kada paham ke dalam kita? Itu namanya metodenya adalah ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Hikmah bijaksana. Ketika ada Baharudin diundang Gus Dur menjadi imam sholat tarawih di lingkungan NU, Sidin ada memaksa untuk 8 lawan 3. Kayak Sidin lah 20 lawan 3 lah. Bisa bahasa Banjar gitu makanya. Karena ini NU semua 20 Ustaz, 20 di sini. Ayo aku 20 sih, karena mau menyambat 20 itu bid'ah. Sembahyang sini kayak kita kan, kayak biasa kan kita rokoknya Allahu Akbar, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir subhanakallahumma rabbana. Pelan kan cuma ini, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, santai sini. Sehingga dia kayak orang Allahu Akbar, sami Allah kan bawa sini gitu. Ya kan kepatahan belakang tuh biasanya kan. Sian ini di jalan kayak antul patah belakang sini. Boleh dong masa nangis. Kenapa nih mama nangis? Tobat enggak jadi ini sembahyang tobat ada tuh tobat sembahyang. Kenapa? Imam gak lanjuan ya kan. Nah ayat tahun gak ada lanjut sembahyang. Ternyata sampai 8 rakaat sama lah 20 lawasnya. Maka jalan sidin berkulit bahan, kan? Ingat jelasan kita sudah jelasan ada yang hubungannya dengan lawasnya lah gitu. Sidin kayak apa? Lanjutkan 20. Jadi jemaah menyebut 8 saja gitu. 8 saja. Maka akhirnya 8. Selesai sembahyang, Gus Dur tersenyum kan. Gus Dur tersenyum. Apa dia Gus Dur? Kada tidak pernah ada orang Muhammadiyah masuk ke wilayah NU, ke kandang NU, di hadapan orang NU, memuhammadiyahkan orang NU perkataan. Nah, coba lihat. Maka hari ini bagi saya sosok Gus Dur dan A.R. Baharudin itu sosok yang paling berkesan. Sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah 2 tokoh yang tidak akan pernah lepas dari ingatan untuk selalu belajar tentang mereka ini. Ketika saya melihat perkembangan belakangan muncul kelompok-kelompok yang mengaku ahlu sunnah, yang mengaku ahlinya Quran dan sunnah, tapi ternyata suka menyambat dan menyalahkan orang lain. Berbeda dengan 2 sosok ini, Pak. Pulang ke Indonesia, keduanya betul-betul berjuang membangun. Yang satu dia berjuang dalam rangka menghadapi mengentaskan kemiskinan, kemudian membangun pendidikan dan gerakan dakwahnya. Haji Ahmad Dahlan ketika melihat adanya propaganda SNUP pokoknya dengan hukum adatnya, cara mengadu domba SNUP itu dengan membuat buku hukum adat itu.
Sementara hukum adat masing-masing wilayah itu beda. Kemudian Snok itu membolehkan, karena dia adalah penasihat gubernur Hindia Belanda, maka Snok itu mengusulkan, menyampaikan bahwa orang Islam itu biarkan aja ini ibadah, sebutin aja, jangan biarkan ia tolak haji. Lawan masalah zakat, ujar Snok, jangan sampai ada pegawai pemerintah, ada yayasan, ada organisasi yang mengumpulkan. Biarkan zakat itu masing-masing ke pribadi masing-masing. Kenapa? Karena Snok itu paham, apabila zakat itu dikumpulkan oleh organisasi atau oleh kelompok atau oleh ormas atau oleh pemerintah, itu kekuatan besar untuk melawan Belanda. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan berpikir itu dia yang pertama kali mengumpulkan zakat. Maka jangan heran Lazismu itu sukses. Maka ini kan memang ahlinya beliau. Saya bangga dengan tokoh ini. Dibanding tokoh belakang hanya bisa mengkafirkan, membiarkan, tapi nggak ada hasil. Yang ada orang buka, Pak. Coba mereka menyalahkan, tapi apa solusinya? Nggak ada solusi. Yang ada apa? Terjadi apa namanya? Jurang yang semakin besar antara kita dan sama kita. Nah ini, saya baru sadar ini ketika menyelesaikan S2 dan S3. Dulu termasuk sosok yang kalau kita bicara Wahabi, Salafi, saya lebih Wahabi. Dulu lebih Wahabi daripada Wahabi dulu. Jadi setelah saya belajar qawaidul fikih, belajar kaidah fikih, belajar metode pengambilan hukum, istinbat hukum, tidak segampang itu untuk menentukan hukum. Maka tidak bisa langsung kita kepada Quran dan Sunnah. Quran Sunnah mana? Quran Sunnah ikan pikiranmu. Karena semua mengklaim kami Quran Sunnah. Ini juga mengklaim kami Quran Sunnah. Sana juga mengklaim kami Quran dan Sunnah. Sama-sama Quran dan Sunnah nih. Jadi kemudian saya melihat sama-sama takbir Allah, sana juga tahu Allah, tapi kok bertikai. Bahasanya itu bahasa kasar. Bahasanya bahasa yang menghujat orang lain. Maka gimana orang mau ikut lawan kita? Itulah makanya bagi saya ayo kita sama-sama lah. Mau kita baik, ayo sama-sama, jangan saling menghina. Antara yang kelompok berkunut pada berkunut, jangan saling menyalahkan. Berjanggut ada berjanggut, jangan saling menyalahkan. Yang jelas gini, kalau bagi saya gini, jenggot itu lambang kewibawaan dan lambang kecerdasan hati. Dan jenggot, ulun itu banyak pada berjanggut lawan. Betul, anda nih. Cuman kadang mau tapi kadang rata. Bini bermamai, padahal untuk lewat bini, belum. Ini kadang-kadang entah kenapa Tuhan menemukan, tapi gini. Mungkin belum bijaksana loh jenggot. Orang yang makin jenggot besar, makin jenggot bagus, itu semakin wibawa, semakin bijak. Tapi yang terjadi biasa lu lihat di tengah-tengah masyarakat, itu semakin besar, jadi semakin meledak-ledak menyalahkan orang lain. Nah itu harus menyadar aku ini berjanggut. Sama gini Pak, kita nang berselawar, berbaju, lawan bergamis itu beda. Kalau bergamis, berkopiah itu lebih menjaga. Maunya kan ya. Kemudian, nah itu pentingnya. Kadang-kadang juga kalau kita memakai pakaian gaya yang gitu, karena udah terjaga. Maka jangan saling menyalahkan. Itu maksud tolong-tolong. Nah, jadi orang yang semakin panjang jenggot, semakin kecerdasannya semakin kesini. Kolbu. Sama masalah sorban Pak. Sorban itu lambang keilmuan. Allah jarang Hamdi kepada keluarga beliau dahulu itu melarang jilbab itu sorban itu nggak bisa langsung dipasang. Saya meskipun pernah belajar istilah hubungan belajar itu ijazah kalau semuanya udahlah belajar lah lawat Allah jarang Kiai Haji Hadrawi tentang syarat cara bersorban. Tapi pernah kalian belum bersorban? Enggak, karena takut masih Pak. Keilmuan dulu kayak apa bersorban itu? Lawan aman. Bila lagi berkumpulan, berbacaan, kada suruh orang berdoa.
Kamu baca bukan sini doa aja, sini berdoa. Doa lawas kan doa hanya kata. Lawas kan lagi nah dia hafal. Yang panjang kan yang handal begitu lah. Kenapa kan bisa sih? Jadi kalau kita berkopiah biasa aman. Jadi ulun paling khawatir walaupun dan sobat itu sebetulnya ada lambang-lambang keilmuan. Makanya nggak doanya pakai soban asal. Nah kalaupun pakai soban itu sekali-kali di rumah untuk memfoto karena anak-anak nggak memfoto, kalau bikin pakai soban udah saya pakai soban pasang kan gampang. Udah belajar kan. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau laki-laki muslimah. Nah, maka itulah kemudian perempuan itu menurut sebagian besar ulama dia tidak dibolehkan untuk menikahkan dirinya dan yang lain-lainnya. Ya. Kenapa? Karena dia yang mengakadkan, masa dia menjadi wali? Itu satu yang jadi pendapat. Nanti kita akan bahas lagi bahwa di beberapa pendapat lain juga ada pendapat Hanafi bahwa Imam Hanafi ternyata di situ kelompok ulama Hanafiyah itu berbeda pendapat bahwa mereka membolehkan perempuan itu menikahkan dirinya sendiri. Ini Hanafiyah. Nanti kita akan bahas di mana dasarnya, di mana yang paling kuat. Karena kalau mazhab tarjih, kalau kemudian tarjih itu melihat yang paling kuat. Yang paling kuat biasanya. Nah gini, kalau tarjih itu bagus Pak, metode-metode pengambilan hukumnya. Enggak asal ya. Nah kita lihat dulu. Kemudian nah ini wa innal aqid wal wali, tidak mungkin dia yang mengakadkan dia yang diwali, itu enggak mungkin. Ini pendapat yang pertama. Sebagaimana firman Allah Taala wa ankihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imanikum, itu dalil pertama. Yang kedua wala tunkahul musyrikina hatta yu'minu. Nah dua dalil bahwa dua dalil ini seolah menyebutkan bahwa perintah kepada kaum laki-laki untuk menikahkan perempuan-perempuan mereka kepada orang yang soleh. Di ayat yang kedua wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan janganlah dinikahkan atas seorang laki-laki kepada perempuan-perempuannya kepada orang yang musyrik sampai orang itu beriman. Ini perintah bagi kaum laki-laki supaya mereka itu menjaga, memelihara, memperhatikan urusan perempuan. Berarti ada wali yang khusus. Ya, ini pendapat-pendapat baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu, nanti akan kita bahas lebih lanjut di mana posisi perempuan, bahwa perempuan itu tetap ada wali. Dengan dalil-dalilnya akan kita bahas mungkin pada kajian yang akan datang, insyaallah, bahwasanya yang lebih kuat bahwasanya perempuan tetap tidak boleh menikahkan seorang. Kalau pendapat ulama Hanafiyah nanti kita akan bahas lebih ini, kita akan bedah bagaimana pendapat ulama Hanafiyah yang membolehkan perempuan untuk menikahkan dirinya seorang. Tapi jelas sebagian besar ulama mengharamkan perempuan menikahkan dirinya seorang. Barangkali ini yang saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.